Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum ibu mau absen, ibu mau mengecek kelas kalian dulu. Silakan kalian mengecek laci kalian apakah ada sampah, dan di sekitar lantainya juga apakah ada sampah atau tidak. Nah, kalau sudah, sekarang ibu mau absen ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semuanya ya. Oh ya. Oh ya, bagus. Nah, sekarang sebelum ibu memulai kelas, kita berdoa dulu. Ibu minta ketua kelas yang pimpin dalam doa. Terima kasih ketua kelas. Nah, pembelajaran kali ini kita belajar tentang peta dan atlas. Nah, ibu harap setelah kalian belajar tentang peta ini, kalian bisa mengerti apa itu peta, atlas, dan bisa menemukan perbedaan antara peta dan atlas. Nah, sebelum ibu menjelaskan, sekarang ibu minta kalian mengeluarkan satu lembar kertas. Nah, di situ nanti kalian tulis apa itu pengertian peta dan atlas. Nah, jika sudah, kumpulkan ke ibu ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Nah, jika sudah, nanti kumpulkan di depan ya. Nah, ini pekerjaan kalian, nanti akan ibu baca. Sekarang buka bukunya halaman 35, yaitu tentang peta dan atlas ya. Ini dijelaskan di sini ada tentang peta. Yang pertama, peta adalah suatu representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan. Nah, untuk peta juga, ada sebuah ilmu yang mempelajari tentang peta, yaitu disebut dengan ilmu kartografi. Nah, selanjutnya di dalam buku juga bisa dilihat ya, ada penjelasan tentang unsur-unsur peta. Nah, unsur-unsur peta itu ada 11 ya. Yang pertama, judul peta, kedua skala peta, simbol peta, keempat simbol arah, legenda, garis astronomis, garis tepi peta, peta insert, lettering, sumber peta, dan tahun pembuatan peta. Nah, itu merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam peta. Nah, selanjutnya dalam atlas juga terdapat syarat-syarat, sehingga syarat tersebut tuh bisa menjelaskan kalau bahwa itu adalah sebuah atlas. Nah, itu yang pertama itu harus terdapat judul atlas. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, tahun pembuatan atlas. Yang keempat, legenda, daftar isi, kemudian isi, indeks, dan penerbit atau penggambar. Nah, itu merupakan unsur-unsur atau syarat yang harus ada di dalam atlas. Nah, jenis atlas juga dijelaskan di sini ya. Kalian bisa baca sendiri. Ibu akan menyebutkannya saja. Nah, jenis atlas itu berdasarkan wilayah itu ada 5 macam. Nah, kalau berdasarkan tujuan dari atlas itu ada 3 macam. Kalau berdasarkan isi ada 2 macam. Nah, fungsi peta di sini ada 6, yaitu yang pertama menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam di permukaan bumi. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai bentuk muka bumi. Yang ketiga, menunjukkan ketinggian suatu tempat. Yang keempat, itu menentukan arah dan jarak dari berbagai tempat. Yang kelima, menyajikan persebaran gejala sosial yang ada di permukaan bumi. Yang keenam, untuk kegiatan penelitian, yaitu sebagai alat bantu untuk survei, menemukan data, dan laporan penelitian. Nah, itu tadi yang ibu sudah jelaskan, yang tentang pemanfaatan peta dan segalanya yang tentang atlas dan peta. Nah, untuk selanjutnya ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Satu kelompok berisikan 5 orang. Nah, setelah terbentuk, nanti kalian ibu akan kasih tugas. Tugasnya yaitu, nah ini, ibu punya sebuah atlas. Nah, 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 ini, ibu punya sebuah
Ini ada peta tentang Provinsi Kalimantan Barat. Ini bisa dilihat ya. Nah, tugasnya kalian bisa menggambar peta dengan memperbesar atau memperkecil skalanya. Nah, contohnya skala yang terdapat dalam peta ini yaitu 1 dibanding 2 juta. Kalian bisa perkecil atau perbesar, terserah kalian, atau mau provinsi apa saja juga terserah kalian. Di sini ada banyak ya. Nah, jika sudah, nanti ibu minta kalian mengumpulkannya di depan ya. Nah, ini dia salah satu pekerjaan dari kelompok teman kalian. Nah, ini dia menggambar Provinsi Bali dengan skala 1 dibanding 250.000. Nah, menurut ibu ini udah cukup bagus ya, karena mereka sudah menggunakan metode grid yang dengan sangat tepat. Nah, apakah ada tanggapan dari pekerjaan teman kalian? Ini dia hasilnya ya. Nah, jika tidak ada, sekarang semua kelompok mengumpulkan tugasnya ya di depan. Nah, ini semua pekerjaan kalian. Nanti ibu akan lihat dan ibu akan analisis ya, apakah ini benar atau tidak. Nah, untuk sekarang ibu ingin kalian mengerjakan tugas ya, tapi tugasnya kerjakan di rumah. Di halaman 40 di sini ada soal 10 soal. Kalian tulis soalnya, minggu depan kumpulkan ke ibu ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita, ibu akan menarik kesimpulan dari semua yang sudah ibu jelaskan, yaitu tentang peta dan atlas. Nah, yang dimana peta itu sebagai suatu gambaran ya dari unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan yang ada di muka bumi ini. Sedangkan atlas adalah kumpulan dari peta-peta yang dibuat dalam bentuk jilid atau buku. Nah, itu tadi penjelasan ibu. Nah, semoga kalian sudah mengerti dan kalian bisa baca-baca lagi supaya lebih mengerti lagi. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang sketsa dan peta wilayah. Nah, di situ kita lebih mendalami lagi tentang peta. Nah, ibu akan mengakhiri kelas kita, namun sebelum itu kita berdoa dulu. Sekarang ibu yang pimpin dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa di minggu depan.